Hai everyone, kembali lagi bersama kami dalam informasi seputar perpajakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pajak bumi dan bangunan pada sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau yang sering disebut PBB P3. Yuk simak materinya. Pertama, mari kita bahas mengenai apa sih arti dari PBB P3. PBB atau pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sumber penerimaan pajak penting bagi pemerintah daerah di Indonesia. Khususnya PBB P3 yaitu PBB untuk sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Tiga sektor ini memiliki karakteristik dan regulasi yang spesifik. Dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, penerimaan dari PBB P3 ini dikelompokkan sebagai penerimaan bagi hasil pajak, yang mana menunjukkan kontribusinya yang signifikan terhadap keuangan daerah. PBB sendiri merupakan pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang perlu kita ketahui bahwa PBB sendiri bersifat kebendaan, yang mana artinya besarnya pajak terutang ditentukan oleh kondisi objek pajak, baik bumi, tanah, dan atau bangunan, bukan oleh subjek pajaknya atau siapa yang membayar. Ini membedakannya dari jenis pajak lain yang mungkin mempertimbangkan kondisi finansial atau status wajib pajak. Selanjutnya, kita akan memahami arti bumi dan bangunan dalam konteks PBB. Yang pertama, ada definisi bumi. Bumi dalam konteks PBB mencakup permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan pedalaman, serta laut wilayah Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan yang luas dari objek pajak bumi tidak hanya terbatas pada daratan. Yang kedua, ada definisi dari bangunan. Bangunan didefinisikan sebagai konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk berbagai keperluan, seperti tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat yang diusahakan. Beberapa contoh yang termasuk dalam pengertian bangunan untuk PBB sebagai berikut. Ada jalan lingkungan dalam satu kesatuan kompleks bangunan, kemudian ada jalan tol, kolam renang, tempat olahraga, galangan kapal dan dermaga, taman mewah, tempat penampungan atau kilang minyak, air, dan gas, serta pipa minyak. Dan yang terakhir, ada fasilitas lainnya yang memberikan manfaat. Definisi yang komprehensif ini memastikan bahwa semua bentuk kekayaan yang melekat pada bumi dan memberikan manfaat ekonomi dapat dikenakan pajak sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan beban pajak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek dan subjek pajak pada PBB sektor perkebunan. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR31 PJ Tahun 2014, objek PBB perkebunan adalah bumi dan atau bangunan dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan. Hal ini mencakup usaha budidaya tanaman perkebunan dengan izin usaha perkebunan untuk budidaya atau IUP atau yang terintegrasi dengan pengolahan hasil perkebunan. Kawasan yang dimaksud meliputi wilayah dengan hak guna usaha atau yang sedang dalam proses HGU, serta wilayah di luar HGU yang merupakan satu kesatuan untuk kegiatan usaha perkebunan. Kemudian, jenis areal bumi yang mana sih yang dikenakan PBB? Jadi, bumi yang dikenakan PBB perkebunan meliputi areal produktif, areal belum produktif atau belum diolah, sudah diolah tapi belum ditanami atau pembibitan, kemudian ada areal tidak produktif, areal pengaman, dan areal emplasemen. Sementara itu, areal lainnya tidak dikenakan PBB perkebunan.
Nah, kemudian siapa sih yang menjadi subjek pajak PBB perkebunan? Nah, subjek pajak PBB perkebunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan pada objek pajak PBB perkebunan. Subjek pajak ini kemudian menjadi wajib pajak PBB perkebunan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai objek dan subjek pajak pada PBB sektor perhutanan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 42 PJ Tahun 2015, objek PBB perhutanan adalah bumi dan atau bangunan dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perhutanan. Hal ini mencakup berbagai izin usaha pemanfaatan hasil hutan seperti IUPHHK RE, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu atau bukan kayu, hak pengusahaan hutan, dan izin lainnya yang sah. Kemudian, jenis areal bumi apa saja yang dikenakan PBB? Bumi yang dikenakan PBB perhutanan meliputi areal produktif, seperti areal yang ditanami pada hutan tanaman, blok tebangan atau pemanenan pada hutan alam. Kemudian ada areal belum produktif yang terdiri dari belum yang ditanami, areal yang dapat ditebang atau dipanen. Kemudian ada areal tidak produktif, areal pengaman, dan areal emplasemen. Areal lainnya tidak dikenakan PBB perhutanan. Kemudian, siapa sih subjek pajak PBB perhutanan? Subjek pajak PBB perhutanan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan pada objek pajak PBB perhutanan, yang mana mereka ini adalah wajib pajak PBB perhutanan. PBB sektor pertambangan, minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi. Objek PBB migas dan panas bumi berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 45/PJ/2013, objek PBB migas adalah bumi dan atau bangunan di kawasan kegiatan usaha pertambangan minyak bumi dan gas bumi. Objek PBB panas bumi serupa untuk kegiatan pertambangan panas bumi. Bumi meliputi permukaan bumi, onshore dan offshore, serta tubuh bumi. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Cakupan kawasan pertambangan. Kawasan yang digunakan meliputi wilayah kerja atau wilayah sejenisnya, serta wilayah di luar wilayah kerja yang merupakan satu kesatuan penunjang kegiatan usaha pertambangan migas atau panas bumi. Permukaan bumi onshore yang dikenakan PBB meliputi areal produktif, belum produktif, tidak produktif, dan emplacement. Permukaan bumi offshore yang dikenakan PBB adalah areal offshore. Tubuh bumi meliputi tubuh bumi eksplorasi dan eksploitasi. Subjek PBB migas dan panas bumi. Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan pada objek pajak PBB migas atau PBB panas bumi. Mereka menjadi wajib pajak PBB migas atau PBB panas bumi. PBB sektor pertambangan, mineral dan batu bara. Objek PBB mineral dan batu bara menurut Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per 47/PJ/2015, objek PBB mineral dan batu bara adalah bumi dan atau bangunan di kawasan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Bumi terdiri dari permukaan bumi, onshore dan offshore, dan tubuh bumi di bawah permukaan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Wilayah pertambangan adalah kawasan yang digunakan meliputi wilayah izin pertambangan atau WIP atau wilayah pertambangan sejenis serta wilayah di luar WIP yang terhubung secara fisik
dan digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Kegiatan usaha ini mencakup eksplorasi dan operasi produksi dengan IUP, IUPK, IPR, atau izin sejenis. Jenis areal objek pajak, permukaan bumi, onshore meliputi areal objek pajak, areal belum produktif, tidak produktif, emplacement, pengaman, areal produktif dan areal lainnya. Permukaan bumi offshore meliputi areal objek pajak offshore dan areal lainnya. Tubuh bumi meliputi tubuh bumi eksplorasi atau tubuh bumi operasi produksi. Subjek PBB mineral dan batu bara adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan pada objek pajak PBB mineral dan batu bara. Mereka menjadi wajib pajak PBB mineral dan batu bara. Dasar pengenaan tarif dan rumus perhitungan PBB P3. Menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata dari transaksi jual beli yang wajar. Jika tidak ada transaksi, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek sejenis, nilai baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 garing PMK.03/2014 menyatakan bahwa jika nilai jual bumi dan bangunan sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan lebih besar dari nilai jual tertinggi klasifikasi NJOP, maka nilai tersebut ditetapkan sebagai NJOP bumi dan NJOP bangunan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, besarnya tarif pajak yang dikenakan pada objek pajak adalah 0,5%. Dasar perhitungan PBB NJKP atau nilai jual kena pajak. Menurut PP Nomor 25 Tahun 2002, besarnya NJKP untuk objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan adalah 40% dari NOP atau nilai objek pajak. Maka, rumus perhitungan PBB P3 yaitu tarif dikali NJKP atau sama dengan 0,5% dikali 40% dikali nilai NJOP bumi ditambah NJOP bangunan atau NJOP TKP sama dengan 0,5% dikali dalam kurung 40% dikali dalam kurung NJOP bumi ditambah NJOP bangunan dikurangi NJOP TKP. NJOP TKP adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak, berlaku jika ada ketentuan resmi objek pajak berhak mendapatkan pengurangan, daerah belum menghapus atau mengubah ketentuan. Dan nilai NJOP, objek berdasar, lebih besar dari NJOP TKP. Jika NJOP lebih kecil daripada NJOP TKP, maka PBB P3 sama dengan 0. Contoh perhitungan PBB P3. Yang pertama, untuk sektor perkebunan. Perusahaan memiliki areal kebun sawit seluas 50 hektar. Nilai jual objek pajak bumi ditetapkan sebesar Rp60 juta per hektar, sehingga total NJOP bumi adalah 50 hektar dikali Rp60 juta adalah Rp3 miliar. Selanjutnya, NJOP bangunan yang melekat pada objek perkebunan adalah Rp500 juta. Dengan demikian, total nilai objek pajak untuk bumi dan bangunan adalah Rp3 miliar ditambah Rp500 juta adalah Rp3 miliar 500 juta. Karena sektor ini termasuk PBB perkebunan daerah, maka dikenakan NJOP tidak kena pajak atau NJOP TKP sebesar Rp12 juta.
Sehingga NOP kena pajak sama dengan 3.500.000.000 rupiah dikurangi 12 juta rupiah adalah 3.488 juta rupiah. Selanjutnya nilai tersebut dikalikan nilai jual kena pajak sebesar 40%. Maka NJKP 40% dikali 3.484 juta rupiah adalah 1.395.200.000 rupiah. Tarif PBB yang berlaku adalah 0,5%, sehingga besarnya PBB terhutang dihitung adalah 0,5% dikali 1.350.000.000 rupiah 200.000, yaitu 6.976.000. Maka PBB perkebunan yang harus dibayarkan adalah 6.976.000 rupiah. Yang kedua adalah contoh perhitungan PBB sektor perhutanan. Sebuah perusahaan mengelola kawasan hutan seluas 120 hektar. Nilai jual objek pajak bumi untuk kawasan perhutanan ditetapkan sebesar 25 juta rupiah per hektar. Dengan demikian, total NJOP bumi dihitung sebagai berikut. 120 hektar dikali 25 juta rupiah sama dengan 3 miliar rupiah. Pada objek ini tidak terdapat bangunan, sehingga NJOP bangunan sama dengan 0 rupiah. Dengan demikian, total nilai objek pajak adalah 3 miliar rupiah ditambah 0 rupiah sama dengan 3 miliar rupiah. Sesuai ketentuan PBB sektor perhutanan, berlaku NJOP tidak kena pajak sebesar 10 juta rupiah, sehingga NOP kena pajak sama dengan 3 miliar rupiah dikurangi 10 juta rupiah, yaitu 2.990.000.000 juta rupiah. Nilai tersebut selanjutnya dikalikan nilai jual kena pajak sebesar 40%, menghasilkan 40% dikali 2.990 juta rupiah, yaitu 1.196 juta rupiah. Tarif PBB yang berlaku adalah 0,5%, sehingga besarnya PBB sektor perhutanan yang terhutang dihitung 0,5% dikali 1.196 juta rupiah, yaitu 5.980.000 rupiah. Contoh perhitungan PBB sektor pertambangan. Sebuah perusahaan memiliki lahan tambang seluas 10 hektar. Nilai jual objek pajak bumi untuk lahan tersebut ditetapkan sebesar 150 juta rupiah per hektar, sehingga total NJOP bumi dihitung sebagai berikut. 10 hektar dikalikan 150 juta rupiah adalah 1.500.000.000 rupiah. Selain itu, terdapat bangunan atau konstruksi teknik yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dengan NJOP bangunan sebesar 2 miliar rupiah. Dengan demikian, total nilai objek pajak untuk bumi dan bangunan adalah 1.500.000.000 rupiah ditambah 2 miliar rupiah adalah 3.500.000.000 rupiah. Sesuai ketentuan PBB sektor terkait, berlaku NJOP tidak kena pajak sebesar 50 juta rupiah, sehingga diperoleh 3.500.000.000 rupiah dikurangi 50 juta rupiah adalah 3.450.000.000 rupiah. Nilai tersebut kemudian dikalikan dengan nilai jual kena pajak sebesar 40% adalah 1.380.000.000 rupiah. Tarif PBB yang berlaku adalah 0,5%, sehingga besarnya PBB terhutang dihitung sebagai 0,5% dikali 1.380.000.000 rupiah, yaitu 6.900.000 rupiah. Yang selanjutnya ada formulir penting PBB P3. Yang pertama SPOP, Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
Formulir utama yang wajib diisi wajib pajak menjadi dasar Dirjen Pajak untuk penilaian nilai jual objek pajak. Dan yang kedua, LSPOP. Lampiran SPOP berisi data teknis spesifik sesuai sektor seperti perkebunan, perhutanan, pertambangan. Nah, yang ketiga, formulir permohonan penilaian kembali digunakan jika ada perubahan signifikan kondisi objek pajak. Selanjutnya, yang keempat, form keberatan PBB diajukan jika wajib pajak tidak setuju dengan penetapan PBB dalam SPPT. Dan yang kelima, form pembetulan SPPT untuk meminta perbaikan seperti kesalahan identitas atau luas. Dan yang terakhir, form pengurangan PBB tersedia bila wajib pajak memenuhi syarat, misal force majeure pemenuhan produksi. Kemudian ada mekanisme tata cara pembayaran PBB P3. Yang pertama, terbitnya SPPT. SPPT PBB P3 diterbitkan oleh Dirjen Pajak setelah data objek diverifikasi menjadi dasar pembayaran. Yang kedua, gunakan SSP PBB. Pembayaran dilakukan dengan mengisi SSP PBB atau surat setoran pajak PBB, formulir resmi pembayaran. Kemudian yang ketiga, penyetoran ke bank atau pos. Pembayaran melalui bank atau pos persepsi atau saluran resmi. Simpan bukti pembayaran. Kemudian yang terakhir, waktu pembayaran biasanya paling lambat 6 bulan sejak SPPT diterima. Keterlambatan dapat dikenakan sanksi. Nah, penting pastikan objek pajak terdaftar, gunakan SSP PBB sesuai sektor dengan kode akun yang benar, dan simpan bukti pembayaran. Alur penagihan PBB P3. Proses pembayaran dan penagihan PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang pertama, pelunasan SPPT. Pajak terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak. Yang kedua, pelunasan SKP. Pajak terutang berdasarkan surat ketetapan pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterima oleh wajib pajak. Dan yang ketiga, denda keterlambatan. Jika wajib pajak tidak dibayar atau kurang dibayar saat jatuh tempo, dikenakan denda administrasi 2% per bulan maksimal 24 bulan. Yang keempat, penagihan STP. Denda administrasi ditambah hutang pajak ditagih dengan surat tagihan pajak yang harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak diterima. Dan yang terakhir, yang kelima, surat paksa. Jumlah pajak terutang berdasarkan STP yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Dan yang terakhir, ada pengurangan pajak bumi dan bangunan. Pengurangan PBB dapat diberikan kepada wajib pajak dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 PMK 03/2017 Pasal 2. Kondisi tertentu objek pajak. Pengurangan diberikan karena kondisi tertentu objek pajak yang berhubungan dengan subjek pajak seperti kerugian komersial atau kesulitan likuiditas. Kemudian ada bencana alam. Pengurangan juga dapat diberikan jika objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir. Kemudian kerugian komersial dibuktikan melalui laporan keuangan atau pencatatan SPT tahunan PPH. Kesulitan likuiditas adalah ketidakmampuan wajib pajak membayar hutang jangka pendek dengan kas dari kegiatan usaha. Bencana alam mencakup peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, atau tanah longsor.